Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode statistika yang akan digunakan untuk melakukan pengujian terhadap rata-rata dari dua sampel yang independen. Tentunya kita akan belajar dua metode di sini, yaitu metode statistika yang parametrik dan metode statistika non-parametrik. Untuk metode statistika parametrik, metode yang akan kita gunakan adalah uji T sampel yang independen. Jadi, uji T ini digunakan untuk melakukan pengujian terhadap rata-rata dari dua sampel atau dua kelompok atau dua perlakuan yang berbeda yang tentunya mereka saling independen antara kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Contohnya ya, jadi seandainya saya punya dua populasi, di setiap populasi kemudian akan saya ambil sampel. Ya, dari populasi pertama saya ambil sampel sehingga saya memiliki sampel pertama, dan populasi kedua saya ambil sampel juga sehingga saya memiliki sampel yang kedua. Nah, uji T nanti digunakan untuk menguji dua sampel ini ya, apakah mereka memiliki perbedaan rata-rata ataukah tidak. Contohnya, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan dari lama sembuh pasien diabetes jika menggunakan obat A dan obat B. Pada contoh yang lain, kepala puskesmas ingin mengetahui apakah ada perbedaan berat badan bayi yang baru lahir pada ibu yang aktif dan tidak aktif mengikuti ANC. Contoh yang lain juga, seorang guru ingin menguji apakah ada perbedaan nilai matematika dari kelas A dan kelas B. Contoh yang terakhir, Bu RW ingin menguji apakah ada perbedaan tekanan darah pada wanita lansia yang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG dan mengkonsumsi makanan yang mengandung MSG. Nah, dari keempat contoh ini kita bisa lihat bahwa setiap contoh memiliki dua sampel yang berbeda atau dua kelompok yang berbeda. Dan setiap kelompok kita bisa hitung rata-ratanya, ya, karena skala datanya interval atau rasio. Nah, kemudian syarat yang harus dipenuhi atau asumsi yang harus dipenuhi jika kita ingin melakukan pengujian dengan menggunakan uji T sampel independen. Yang pertama, data harus saling independen. Yang kedua, sampel harus diperoleh dari populasi yang berdistribusi normal. Yang ketiga, varians antar sampel homogen. Apabila ini tidak terpenuhi, maka kita dapat menggunakan derajat kebebasan yang telah disesuaikan. Dan yang terakhir, jumlah antar sampel diusahakan sama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang uji homogenitas. Dalam uji homogenitas, kita akan memiliki hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 varian antar grup itu sama. Yang kedua, variansnya berbeda. Setelah itu, kita bisa menentukan nilai alfa untuk menolak dan menerima H0. Yang terakhir, kita bisa ambil keputusan dengan memperhatikan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari sama dengan alfa, maka kita akan tolak H0. Jika nilai signifikansinya lebih dari alfa, kita akan terima H0. Selanjutnya, untuk uji T sampel yang independen, kita memiliki hipotesis sebagai berikut. H0, tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok 1 dan kelompok 2, atau antar sampel 1 dan sampel 2. Sedangkan hal alternatifnya adalah lawannya, berarti ada perbedaan antara rata-rata dari kelompok 1 dan kelompok yang kedua. Kemudian kita tentukan nilai alfa kita. Nah, dalam menentukan alfa di sini kita bisa memilih antara 1%, 2%, dan 10%, tergantung dari topik apa yang sedang kita bahas dan rujukan mana yang akan kita gunakan. Yang terakhir, kita bisa ambil keputusan dengan memperhatikan nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya kurang dari sama dengan alfa, maka kita akan tolak H0. Jika nilai signifikansinya lebih dari alfa, kita akan terima H0. Nah, itu adalah pengenalan kita terhadap uji T sampel yang independen. Selanjutnya, kita akan masuk ke uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney ini adalah uji dua sampel yang independen yang masuk dalam kategori statistika non-parametrik. Artinya, uji ini akan menjadi alternatif bagi kita jika nanti asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada uji T sampel independen itu tidak terpenuhi. Uji Mann-Whitney tidak membuat asumsi tentang normalitas. Selain itu, kita tidak perlu memperhatikan varians antar kelompoknya. Dan yang paling menarik adalah pada uji ini kita bisa gunakan untuk data yang berskala ordinal. Lalu apa sih hipotesis uji Mann-Whitney ini? Hipotesis uji Mann-Whitney sama dengan hipotesis uji T sampel yang independen, yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok pertama dan kelompok kedua, sedangkan H alternatifnya terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok pertama dan kelompok kedua. Setelah itu kita bisa tentukan alfa, ya, entah itu 1%, 5, atau 10%.
Yang terakhir, kita akan bandingkan nilai signifikansi dengan alfa yang telah kita tentukan tadi. Apabila nilai signifikansi kurang dari sama dengan alfa, maka kita akan tolak H0. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari alfa, kita akan terima H0. Baik, itu adalah perkenalan kita tentang uji dua sampel yang independen. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum dengan menggunakan aplikasi pengolah data, yaitu SPSS, pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.